Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Alika Arifiani Febrianti dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, saat ini semester 5. Mungkin sebelumnya saya ada tugas mata kuliah advokasi kesehatan dari dosen Pak Rian Arif Mustaman untuk mewawancarai Kepala Puskesmas. Mungkin mohon izin Bapak. Mungkin sekarang boleh nama lengkap Bapak sama jabatan Bapak. Iya, nama lengkap saya Aan Rahmat Purdianto, Eskoples. Jabatan saya Kepala Puskesmas Gantur Mangu 2. Mungkin Bapak sudah berjabat selama berapa tahun Pak? Kalau menjabat baru, saya per 24 Juli kemarin 2024 saya mendapatkan promosi dari Kasubag Tata Usaha di Puskesmas Sidarja untuk dipromosikan jadi Kepala Puskesmas Gantur Mangu 2. Mungkin sekarang asal sama tempat tinggal Bapak saat ini di mana Pak? Asal saya Bulpayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Pengalaman Bapak sebelum menjadi Kepala Puskesmas mungkin boleh dijelaskan Pak? Pengalaman saya 21 tahun di Puskesmas Sidarja. Pertama sebagai perawat pelaksana, kemudian yang kedua sebagai ketua tim perencanaan, yang ketiga sebagai ketua tim pengadaan barang jasa, kemudian yang keempat dipromosikan jadi Kasubag Tata Usaha di Puskesmas Sidarja. Kemudian ini per 24 Juli kemarin 2024 saya dipromosikan jadi Kepala Puskesmas Gantur Mangu 2. Mungkin boleh dijelaskan Bapak lulusan sekolah mana dan alumni universitas mana? Ya, lulusannya awal D3 saya di Al-Irsyad jurusan keperawatan, kemudian S1-nya di Bina Putra Banjar, kemudian S-Kopnesnya di Bina Putra Banjar, kemudian sekarang insya Allah sedang melanjutkan ke pasca sarjana di Galuh tapi Ciamis, jurusan manajemen sumber daya manusia. Insya Allah dalam sebentar lagi ini kita akan melaksanakan tesis dan mudah-mudahan berjalan lancar. Mungkin Bapak ngomong-ngomong tentang kesehatan nih, mungkin boleh diceritakan Pak permasalahan kesehatan secara umum di wilayah kerja Puskesmas Gantur Mangu 2 ini Pak? Iya, mungkin sebagai gambaran bukan di Puskesmas Gantur Mangu saja gitu. Menurut program 6 program PJ Bupati yang baru, yaitu Bupati Muhammad Arif Iriwanto, PJ Bupati Kabupaten Cilacap, ada 6 program yang menjadi prioritas, dan nomor satunya itu tentang 1 TBC, iya, yang menjadi program. Kemudian yang kedua tentang stunting. Makanya ketika kita dari atas sudah ada breakdown tentang permasalahan yang ada itu dan menjadi trending, istilahnya menjadi keseluruhan di Indonesia. Jadi kita selama ini telah melaksanakan kegiatan berupa pelaksanaan pemberian makanan tambahan. Mungkin kalau dari segi penyakit tidak menularnya Pak, kira-kira di wilayah kerja ini apa ya Pak? Penyakit tidak menularnya kita biasanya di hipertensi dan DM, alias diabetes mellitus, penyakit gula kalau orang yang awam tidak tahu itu. Sudah dilaksanakan program sebenarnya untuk melaksanakan itu, yaitu pelayanan prolanis itu kita laksanakan untuk hipertensi dan DM. Biasanya itu program sudah jalan dan setiap bulannya kita progres pemeriksaan gula dan pemeriksaan hipertensi bagi para lansia. Di setiap desa itu Pak? Di Puskesmas Oh, di Puskesmas. yang mempunyai BPJS itu pengobatannya kita gratis, pemeriksaannya gratis. Kemudian ada beberapa program juga senam lansia dan lain sebagainya termasuk dalam prolanis tersebut. Dari segi partisipasi peserta BPJS atau peserta penyakitnya itu bagaimana Pak? Apakah aktif selalu datang atau harus digerakkan? Ya, tetap kalau aktifnya sekitar 80% aktif datang berkunjung. Kemudian 20% itu ada beberapa yang satu karena mungkin keterbatasan transportasi, juga kadang ada yang nggak datang. Kemudian kadang ada yang sedang berkunjung keluar kota juga pas kebetulan jadwalnya sama, jadi akhirnya tidak datang. Selama ini di rata-rata 80% kunjungan tiap bulannya.
Bapak, kalau program kesehatan yang udah ada di puskesmas ini dan sekarang rutin digerakkan itu kira-kira apa aja Pak? Program itu banyak sekali ya, program puskesmas itu. Sekarang itu kita sedang berproses untuk integrasi layanan primer, kesehatan primer, yaitu dari semua usia. Iya, dibagi strukturnya itu dibagi dari struktur manajemen, kemudian ibu dan anak, kemudian dewasa dan lansia, kemudian penanggulangan penyakit tidak menular, kemudian lintas klaster. Dari itu kita mulai berproses dari sebelum istilahnya sebelum contohnya kayak pengantin sebelum melaksanakan istilahnya akan ya, kita melaksanakan imunisasi, kita melaksanakan penyuluhan di sini, sehingga nanti ketika dia sudah berkeluarga tentunya dalam keadaan sehat. Tadi yang terkait program stunting juga salah satunya itu, ketika suami istrinya sehat, insya Allah nanti bayi yang dilahirkan tidak stunting, ukurannya normal sesuai yang aturan yang ada. Bapak, kalau terkait posyandu atau posmindu atau posyandu lansia itu di sini aktif atau tidak? Aktif. Posyandu kita itu berproses di desa pun sekarang tidak ada posyandu balita, tidak ada posyandu lansia. Sekarang jadi satu, new posyandu. Jadi posyandu itu di situ semua kegiatan posyandu yang selama ini ada, posyandu balita, posyandu anak, posyandu lansia, pospindu itu jadi satu, namanya posyandu. Kedepannya di 2025 itu akan diarahkan posyandu itu nanti tidak ada bidan desa, kader nanti. Iya, sama kader. Tentunya kadernya dilatih mempunyai 5 kompetensi kader. Nanti di 2025 tersebut, insya Allah kita berproses di tahun ini akan melaksanakan penilaian kader. Nanti sehingga posyandu itu nanti yang dipegang kader, kemudian yang di PKD, istilahnya di pustu, itu baru bidan dan perawat. Tentunya kita berproses menunggu arahan juga dari dinas kesehatan kabupaten. Bapak mau ngomong terkait kadernya nih Pak, apakah di setiap wilayah itu kadernya aktif mengikuti program? Setiap posyandu ada 5 kader. Setiap posyandu ada 5 kader, kemudian yang semuanya ada kader yang sudah berumur, sudah usia lanjut, nanti akan ada regenerasi. Insya Allah aktif semua. Bapak, kira-kira terkait tantangan nih Pak, tantangan yang sering dialami kalau misalkan terkait kesehatan di wilayah ini apa Pak? Tantangannya sebenarnya mungkin akhirnya pengetahuan ya. Makanya kita betul-betul promosi kesehatan itu harus digencarkan. Kadang ketika orang itu tidak tahu, dia tidak akan berobat. Contohnya saya TBC, ketika dia penyakit TBC itu katanya penyakit kutukan dulu itu di desa-desa awalnya itu. Tapi ketika kita ngasih penyuluhan dan sebagainya, itu bukan penyakit kutukan, kan itu penyakit menular dan bisa disembuhkan dengan obat. Yaitu makanya tantangannya itu bahwa promosi itu harusnya sering dilakukan gencar sehingga tahu dari masing-masing warga masyarakat tentang kesehatan itu sangat penting. Ketika kita sehat itu insya Allah nanti berkegiatan lainnya pun akan istilahnya akan maksimal hasilnya. Contohnya kalau kita kena TBC sesak, kita mau kerja, mau ke sawah, mau ke ladang, mau bekerja ke kantor juga akan terkendala ketika sesak. Tapi ketika sudah diobati, insya Allah dengan maksimal yang 6 bulan kalau TB akan sembuh, insya Allah akan aktivitas normal kembali. Bapak mungkin pengen tahu lebih lanjut terkait stunting nih Pak. Stunting kan program yang memang dijalankan secara nasional nih Pak. Nah kalau di sini itu kira-kira untuk stunting itu programnya apa aja dan terkait prevalensi penurunannya itu apakah menurun cepat atau bagaimana Pak? Iya, stunting itu sebenarnya kan tidak terus datanya stunting. Stunting itu ketika tinggi badan dan umur. Iya, berarti tinggi badan dengan umur itu ada batas-batasannya. Makanya sebenarnya PMT itu pemberian makanan tambahan itu untuk
menormalkan berat badan. Nantinya ketika berat badannya normal, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, itu nanti otomatis tinggi badannya akan meningkat dengan sendirinya. Karena tinggi badan tidak, ketika diberi makanan tambahan tidak langsung tinggi badan itu naik. Kan tinggi badan itu berproses sekitar 3 bulan sampai 6 bulan naik begitu. Mungkin ini tahu nih Pak, kalau misalkan terjadi permasalahan kesehatan, kira-kira kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh kepala puskesmas itu bagaimana? Ya, tentunya kita ada permasalahan kesehatan langsung kita tindak lanjuti. Selama ini kita pun berproses otomatis dengan arahan dari dinas, dengan melibatkan lintas sektor. Kalau di sini Pak Camat, kemudian dan Porkompicam seperti Danram, kepolisian, kemudian OPD yang ada di Kecamatan Gandrung Mangun 2 ini, sehingga ketika ada permasalahan kita sebut bareng. Contohnya saja ketika ada orang yang gangguan jiwa, kita semuanya bareng, kita rujuk, kemudian dari kepolisian, dari Danaunya datang untuk mengamankan, kemudian dari pihak kecamatan ada, kemudian dari dinsosnya ada, sehingga itu dikerjakan bareng itu akan terasa ringan, tidak dikerjakan sendiri, dan itu sudah berjalan di Gandrung Mangun. Mungkin tadi kan udah terkait penyakit ya Pak, mungkin pengen tahu terkait kesehatan lingkungan warga di sini nih Pak, itu kira-kira bagaimana Pak? Kebetulan kita sudah selesai STBM. Iya, sanitasi berbasis masyarakat. Kita 6 desa sudah tersertifikat STBM. Walaupun tetap mungkin kedepannya tetap nanti akan dari sanitasi lingkungan sendiri, khususnya nanti akan melaksanakan istilah pengecekan kembali setelah kita di sanitasi berbasis masyarakat tersebut sudah berhasil dan mendapat sertifikat. Setiap desa, 6 desa yang ada di wilayah Gandrung Mangun 2 ini tentunya akan dicek keberlangsungan. Mungkin yang terakhir nih Pak, harapan Bapak terkait kesehatan masyarakat di lingkungan sini Pak? Oke, harapannya tetap kesehatan masyarakat kita itu ditingkatkan, terjaga. Pengetahuan tentang kesehatan juga dari masing-masing masyarakat individu menyadari. Contohnya saja cuci tangan sebelum beraktivitas, sebelum makan dan sebagainya. Karena itu salah satu yang ketika kita tidak cuci tangan dengan benar, otomatis ada kuman masuk akan menyebabkan penyakit. Kemudian air minum, kemudian MCK-nya untuk buang air besarnya harus sesuai dengan standar, jangan banyak. Dulu itu sebelum STB itu banyak yang di kolam-kolam ya, di kolam, kemudian kan di balong, kemudian kalau enggak malah di sungai. Itu sekarang itu harus sudah dialihkan karena itu akan menyebabkan itu lingkungan itu akan tercemar, akan mendatangkan penyakit. Mungkin terakhir boleh Bapak sampaikan closing statement ataupun apa aja yang ingin Bapak sampaikan di video ini. Ya, closing statementnya apa ya? Berarti tetap semangat kepada Mbak siapa ya tadi? Alika. Iya, Mbak Alika tetap menempuh pelajaran, istilahnya kuliahnya dengan semangat. Semoga hasil-hasilnya nanti maksimal. Semoga nanti setelahnya mendapatkan pekerjaan juga yang baik dan dimudahkan semuanya. Closing statementnya saya terhadap, ya intinya terhadap wilayah 6 desa yang ada di Puskesmas Gandrung Mangun 2 ini, semoga ditingkatkan masalah kesehatannya dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Itu saja. Cukup. Mungkin cukup sekian Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.